dan menggenapi janji-Mu. Karena Engkau Tuhan yang memberi ketimpian dan visi, dan Kau berikan impian visi yang luar biasa besar. Karena rencana-Mu ajaib, karena karya-Mu ajaib. Bapak, setiap kami mengalami keajaiban yang daripada Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup penuh dengan kemenangan, sehingga kami boleh terus memancarkan terang-Mu, sehingga kami boleh bangkit jadi berkat, hidup yang berguna, hidup yang memuliakan Kau Tuhan, hidup yang menjadi berkat Tuhan, dan hidup yang penuh dengan karya kemuliaan-Mu sendiri. Urapi setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Bangkitkan kami menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang menang, menjadi umat yang berhasil, menjadi umat yang jadi berkat, menjadi umat yang selamatkan banyak jiwa Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan. Nyatakan karya-Mu di tengah-tengah kami, lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh, buat kami yang berdosa bertobat, buat kami yang lemah jadi kuat, buat kami yang jauh mendekat bahkan melekat pada-Mu Tuhan. Buat kami yang tidak berarti menjadi berarti, buat kami hidup yang rusak memalukan Kau menjadi hidup yang memuliakan Kau Tuhan, hidup yang membanggakan Kau Tuhan, hidup yang buat nama-Mu ditinggikan secara biasa. Urapi Kamu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja, perkataan-Mu untuk kami pribadi. Jamah kami jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga waktu mendengar kami mengerti, percaya dan kami lakukan, menjadi pelaku dan mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan kami serahkan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Berkaryalah dengan dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Bersyukur pada Tuhan, Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Iya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia. Terima kasih ya, semua plan Tuhan, pelayanan di bidang apapun, saya percaya diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, karena Tuhan berkenan. Saudara semua yang sudah hadir ibadah onsite, saya sangat percaya ibadah ini akan jadi berkat yang luar biasa. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Saudara ikuti juga sungguh-sungguh, dan saudara akan nanti temukan Tuhan, dengarkan firman sungguh-sungguh, saudara akan dapatkan petunjuk yang dari Tuhan. Dan kalau saudara percayai, taati, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Iya saudara, yang ikut online juga sama, ikuti sungguh-sungguh. Dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, saudara akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Saudara masuk seri khotbah yang baru, perjanjian menjadi besar. Satu firman dengan tema yang luar biasa, yaitu kita diingatkan ada perjanjian dari Tuhan supaya kita semua umatnya, anak-anaknya bisa menjadi besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Jadi saudara tangkap sungguh-sungguh firman Tuhan ini, supaya nanti kalau dengar setiap minggu, bahkan nanti saudara bisa tangkap ada kerinduan Tuhan, ada keinginan Tuhan, ada perjanjian daripada Tuhan, supaya setiap kita umatnya, anaknya menjadi besar, menjadi besar. Karena Bapa kita di surga maha besar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk menjadi besar. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi surah ini punya arti ya supaya Abraham itu tinggalkan hidup lamanya, karena dulu keluarganya adalah nyembah berhala. Lalu ambil satu perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Oh, kalau Abraham akan mengikuti perjalanan dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia, akan jadikan dia bangsa yang besar. Sudah dikatakan di sini ayat kedua, aku akan membuat engkau ini janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi, kalau dia ikuti sungguh-sungguh, Tuhan membuat dia jadi bangsa yang besar, bahkan sampai masyhur, sampai terkenal, saudara. Dan dikatakan bukan hanya itu, akhirnya dia jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Kalau disingkat, kalau dia mau tinggalkan hidup lamanya, berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara, maka rencana Tuhan, dia diberkati jadi bangsa yang besar, sampai masyhur, sampai terkenal, bahkan sampai dia jadi berkat, saudara. Lalu ayat ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ada orang mau dipakai Tuhan, berkati Abraham supaya janji Tuhan digenapi, orang itu diberkati. Ada orang mau merusak, ya, menghancurkan Abraham, orang itu dihancurkan, dikutuk oleh Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Akhirnya menjadi berkat luar biasa, sampai semua kaum di muka bumi, bangsa-bangsa mendapat berkat melalui kehidupan mereka. Saudara, ini janji untuk Abraham, tapi sebetulnya ini janji untuk kita semuanya yang disebut anak-anak Abraham. Saudara, Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Siapa milik Kristus? Siapa milik Tuhan Yesus? Angkat tangan yang milik Tuhan. Yang bukan jangan angkat tangan. Yang milik Tuhan angkat tangan. Jangan setengah tiang, satu tiang gitu, saudara. Tuhan, aku anakmu. Ya, luar biasa, saudara. Lalu dikatakan di sini, saudara, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu juga adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Keturunan Abraham. Dikatakan dan berhak. Katakan dan berhak. Punya hak, saudara, menerima janji Allah. Punya hak, terima janji daripada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Siapa percaya firman Tuhan itu benar dan pasti benar, paling benar, angkat tangan saudara, beri tepuk tangan oleh Tuhan. Sekarang firman Tuhan sedang berkata pada kita bahwa Tuhan sudah berjanji pada Abraham, kalau mau tinggalkan hidup lama, ya dosa ditinggalkan, mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan sesuai firman Tuhan, maka Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia akan jadi bangsa yang besar sampai dia menjadi terkenal, masyhur, dan akhirnya dia jadi berkat luar biasa. Orang berani mengutuk dia akan dikutuk, ya, oleh Tuhan. Orang mau memberkati dia, maka orang yang berkati juga diberkati oleh Tuhan. Itu janji kepada Abraham. Tapi Alkitab tadi juga berkata, ini juga berlaku bagi kita. Siapapun yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, janji ini nurun pada kita. Kita berhak, kita bisa ambil, itu hak kita. Kecuali tidak mau ambil, saudara, yang nggak dapat apa-apa, ada warisan, berhak terima. Kalau kita juga terima janji itu di hadapan Tuhan, maka janji itu berlaku atas kita semua, berlaku atas saya, berlaku atas saudara, saudara kita semua. Kita punya hak. Kalau kita mau tinggalkan dosa, berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi besar, membuat kita jadi berkat, membuat kita sampai masyhur. Itu kata firman Tuhan. Jadi saja sekali lagi, saudara berani tangkap janji ini menjadi, ya, hak yang sudah Tuhan berikan, rencana yang Tuhan berikan. Dan kalau saudara tangkap ini, saudara akan lihat janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dan menggenapi firman-Nya.
tepuk tangan yang meriah. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita baca pun berani deklarasikan. Misalnya ya, Kejadian 12 ayat kedua. Misalnya saudara di situ ya, sampai ketiga. Kalau aku akan memberkati engkau yang menjadi bangsa, dirubah. Akunya Tuhan, itu waktu kan Tuhan toh. Sekarang kita ngomong Tuhan akan memberkati aku lagi itu saudara ya. Kita ganti ya, 1, 2, 3. Tuhan akan memberkati aku menjadi bangsa yang besar dan memberkati aku serta membuat namaku masyhur dan aku akan menjadi berkat. Saudara baca, saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara, karena memang diberi hak. Itu janji pada Abraham, sekarang juga janji pada kita. Tuhan berkata, kalau aku juga mau tinggalkan dosa, berjalan dalam tuntunan Tuhan, adalah kehendak Tuhan, adalah keinginan Tuhan, adalah janji daripada Tuhan yang pasti genapi. Aku akan diberkati, aku menjadi bangsa yang besar, aku sampai masyhur, aku jadi berkat luar biasa di mana-mana. Amin saudara. Setiap saudara baca, saudara bisa aplikasikan ayat yang ketiga. Misalnya lagi saudara, ya akunya ganti Tuhan ya, karena itu Tuhan yang berkata. Ya, Kejadian 12 ayat yang ketiga. Tuhan akan memberkati aku yang Tuhan akan memberkati aku. Oh ya, orang-orang bukan aku saudara. Ya, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati aku gitu saudara. 1, 2, 3. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati aku dan mengutuk orang-orang yang mengutuk aku, dan olehku semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan saudara. Jadi saja saudara bisa tangkap, karena Tuhan sedang berkata, dan apa yang dikatakan Tuhan itu pasti digenapi. Apapun keadaan kita, asal kita mau sungguh-sungguh tinggalkan hidup lama, tinggalkan dosa, berjalan dalam Tuhan, janji ini akan menjadi kenyataan. Ya saudara, mungkin ada yang berkata, aku kan bukan orang baik, aku kan gak punya apa-apa, dan macam-macam. Sekali lagi, ini bukan tergantung kita, ini adalah tergantung Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan itu menggenapi janjinya kepada siapapun. Saudara, Yosua 24 ayat kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kalau saudara bisa pikirin, kenapa Tuhan berkata pergi, tinggalkan ya tempatmu ini. Karena dulunya Abraham itu tinggal dalam keluarga yang semua menyembah berhala, tidak ada yang menyembah Tuhan. Maka Tuhan berkata, tinggalkan kebiasaan lama, hidup lama, sekarang ganti menyembah Tuhan, sekarang ganti percaya pada Tuhan, sekarang ganti hidup dalam tuntunan Tuhan. Jadi apapun keadaannya, yang pasti Tuhan sudah berjanji pada Abraham, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan berjanji pada setiap kita, Tuhan akan menggenapi janji kita. Apapun keadaan saudara. Mungkin ada yang merasa saya orang yang jahat, saya orang yang sudah berbuat dosa, terlalu kejam. Mana Tuhan mau memberkati aku, mengangkat hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saya, apapun keadaan saudara, janji ini tetap berlaku untuk setiap kita. Sekalipun Abraham dulunya hidup tinggal di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekali lagi kasih Tuhan tidak terbatas, hanya tergantung Abraham. Beranikah dia percaya, beranikah dia melangkah dengan iman, beranikah dia taati firman. Saat dia berani, maka dia akan mengalaminya, saudara. Jadi ada janji yang luar biasa yang hari ini saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh. Kita bisa lihat janji-janji di Alkitab. Ulangan 26 ayat 19, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi apa saudara? Terpuji,
ternama, terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikan. Jadi saudara lihat di sini, kalau kita sungguh-sungguh seperti Abraham, tinggalkan hidup lama, jalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang membuat kita itu terpuji, ternama atau termasyhur, terhormat, mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan, sehingga orang akan datang pada Tuhan karena melihat Tuhan yang nyata dalam hidup kita, kuasa kasih-Nya yang nyata. Seperti Yesaya 60, dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kekelaman, tapi umatnya diterangi oleh Tuhan, kemuliaannya sampai terpancar. Lalu orang yang di dunia yang ada dalam gelap lihat kemuliaan Tuhan, maka mereka berbondong-bondong datang karena kemuliaan Tuhan, karena mereka butuh kemuliaan Tuhan, karena mereka butuh kuasa Tuhan, karena mereka butuh pertolongan Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan. Lihat karya Tuhan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa saudara? Kepala, pemimpin saudara, ketua-ketua saudara, dan bukan menjadi ekor, bukan ekor terus. Tuhan ingin kita bertumbuh, makin bertumbuh, makin maju, makin besar saudara, makin kokoh, makin kuat, makin berkenan, makin jadi berkat saudara. Dikatakan di sini saudara, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik, bukan turun, tetap naik, bukan karena dunia krisis kita habis, tidak, tetap naik, saat keadaan baik naik, saat keadaan terpuruk tetap naik. Dikatakan di sini, dan bukan turun. Apabila engkau dengar saudara ya, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kembali, kuncinya adalah kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau percaya saudara, kita mau taati, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan akan buat kau menjadi kepala bukan ekor. Saudara tangkap, keinginan Tuhan kita ini bertumbuh, keinginan Tuhan kita itu maju, keinginan Tuhan itu kita yang memimpin, bukan dikuasai oleh Tuhan orang lain. Kita itu ya berkuasa karena Tuhan saudara, ya bukan ekor, bahkan tetap naik dalam keadaan apapun, tetap naik dalam keadaan krisis, tetap naik saudara. Yang naik itu memang tidak seperti ini terus naik saudara. Saudara lihat grafik pertumbuhan di mana naik, ada turun sedikit, naiknya lebih banyak lagi, ada turun sedikit, naiknya lebih banyak lagi, ada turun sedikit, naiknya lebih banyak lagi. Endingnya kemuliaan Tuhan, endingnya kasih karunia Tuhan, endingnya ya anugerah yang luar biasa. Seperti Yusuf, sempat saudara turun, jatuh, tapi endingnya jadi ya kemuliaan Tuhan, penguasa di Mesir. Seperti Daud, ada waktunya diproses, tapi waktunya Tuhan datang, dia sungguh-sungguh seperti janji Tuhan menjadi raja bagi bangsanya. Engkau akan naik bukan turun saudara, karena Tuhan ingin kita terus berkembang, terus maju, terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, amin. Katakan sebelah, Tuhan ingin kita bertumbuh, terus bertumbuh, makin maju, makin sukses, makin besar, makin jadi berkat, makin penuh kemuliaan Tuhan, makin ya penuh dengan perkenanan di hatinya Tuhan. Itu Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh dengar firman dan ditaati. Itu nggak bisa tidak ya saudara, harus seperti itu. Satu lagi saudara, Yesaya 49 ayat yang ke-6, terlalu sedikit. Katakan bersama-sama, terlalu sedikit. Sekali lagi, terlalu sedikit. Apa yang terlalu sedikit? Terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi saat itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, terlalu sedikit. Tuhan berkata pada pemimpin Israel, terlalu sedikit. Tuhan berkata pada imam-imam Israel, terlalu sedikit. Kalau kamu itu hanya memperjuangkan, yang membimbing umat keturunan Yakub saja, terlalu sedikit. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Jangan berpikir terlalu sedikit, jangan melakukan terlalu sedikit, jangan hanya berjuang untuk hal yang sedikit saja,
tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Oh saudara, jangan terlalu sedikit, saudara. Kita ini seringkali berpikir terlalu sedikit, terlalu kecil. Oh ini aja cukup. Padahal kadang-kadang saya lihat pokok iso makan ya wis cukup. Saudara keliru. Itu bukan rencana dari Tuhan. Rencana dari Tuhan untuk anak-anaknya. Dia bukan hanya bisa makan. Saya jamin orang tua yang cinta anak nggak puas kalau anaknya hanya bisa makan saja. Itu bukan tujuan orang tua. Terlalu sedikit pikiranmu, terlalu sedikit harapanmu, terlalu sedikit rencanamu. Jangan berpikir kecil, jangan cita-cita kecil. Oh terlalu sedikit, kata Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan ingin kita bahkan sampai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ujung bumi, supaya anugerah Tuhan, supaya keselamatan Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan sampai ujung bumi, sampai bangsa-bangsa mendapatkan kasih karunia melalui kita anak-anaknya, melalui saudara dan saya. Itu hatinya Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Terlalu sedikit seringnya. Saya ajak saudara buka hati. Apa yang saudara pikirkan? Rencana. Apa yang saudara perjuangkan saat ini? Apa yang menjadi konsep hidupmu? Seringkali kita seperti bangsa Israel. Tuhan berkata hari ini pada kita, terlalu sedikit, terlalu kecil, terlalu sedikit, terlalu kecil. Kamu hanya mikirkan untuk dirimu saja, pokok bisa makan. Kamu hanya mikirkan dirimu saja, pokok aku sendiri bisa sukses. Terlalu sedikit. Tuhan rindu kita dipakai Tuhan jauh lebih besar. Diri kita dicobai, lalu kita jadi berkat. Bahkan bukannya berkat bagi keluarga saja, berkat bagi bangsa kita, berkat jadi bangsa-bangsa. Saudara, itu hatinya Tuhan. Sejak sekali lagi kita harus beri tangkap. Kalau kita nggak ngerti hatinya Tuhan, kalau kita nggak percaya tangkap, kita nggak bisa ngalami. Saat itu kalau Abraham, saudara, nggak ngerti rencana Tuhan, dia tetap diam saja, nggak pernah berjalan dalam rencana Tuhan, nggak pernah ngalami apa-apa. Saat itu kalau Abraham sudah mendengar suara Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tapi nggak percaya, dia tidak akan melangkah, dia tidak akan berjalan dalam tuntunan Tuhan, dia tidak akan mengalami apa yang dijanjikan, dia tidak pernah akan mengalami apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Saya bersyukur dia bisa mengerti. Saya bersyukur dia berani percaya. Saya bersyukur dia berani tangkap janji Tuhan. Saya bersyukur dia berani melangkah, berjalan dalam tuntunan Tuhan, sekalipun melalui perjuangan, sekalipun melalui suka duka, sekalipun melalui tantangan. Akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan. Janji Tuhan digenapi sampai kita dikatakan menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Hari ini sama. Saya berdoa setiap kita begini, detak hatinya Tuhan, pengharapannya Tuhan untuk kita itu besar, bukan kecil. Jangan berpikir seperti itu. Orang tua pasti ingin anaknya bisa sukses, ingin anak-anaknya bisa sangat sukses. Kebanggaan, sukacita kalau lihat anak-anaknya hidupnya berhasil, hidupnya berguna, hidupnya sangat berguna, hidupnya luar biasa. Orang tua sukacita, itu pengharapan. Di jemaat kita pelayan jam 1 ada Pak Arnof dan istrinya, saudara. Ya, saya lihat anaknya itu punya bakat dan senang belajar, saudara. Luar biasa. Itu sedikit gambaran jadi juara, yaitu di Surabaya. Tapi juga ada lagi di luar negeri, saudara lihat itu internasional musik, saudara. Terus baik di luar negeri. Saya lihat, saudara tahu nggak? Itu sukacita bagi orang tuanya. Wah, anakku ini punya bakat, anakku ini mau belajar. Dicarikan guru les yang berbobot, guru les yang terbaik sedapat mungkin, yang bapaknya orang tuanya bisa dapatkan. Lalu disupport, lomba di mana-mana disupport, lomba di mana-mana disupport, didukung baik dalam negeri sampai luar negeri, didampingi, disupport, saudara, diberi pelatih yang bagus supaya apa? Makin sukses, makin sukses, makin sukses, makin sukses, makin sukses, makin sukses. Itu sedikit contoh. Hati Bapak itu seperti itu.
Semua diberi talenta, bukan enggak. Setiap orang pasti diberi. Tuhan berikan kita itu talenta masing-masing. Kalau kita kembangkan, kita kembangkan. Apa yang dipercayakan Tuhan, talenta 5, 2, 1. Kalau dikembangkan akan terus berkembang, makin besar, hanya sangat besar sampai termasyur. Terus Tuhan akan sertai, terus Tuhan akan berkati. Ada orang yang mau dipakai berkati, orang itu diberkati. Ada orang berani mengutuk, orang itu dikutuk oleh Tuhan, karena Tuhan pastikan harus berhasil. Betul saudara? Itu luar biasa. Saya percaya itu luar biasa. Janji Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan bukan hanya kita di bawah, rencana Tuhan kita naik. Jadi kepala bukan ekor. Amin saudara. Kegagalan bukan rencana. Saudara, sekali lagi, ya memang ada saatnya kita diproses, ada saatnya kita dibentuk. Tapi endingnya akan sukses, endingnya akan berhasil. Seperti Daud diproses luar biasa, tapi endingnya berhasil. Janji Tuhan digenapi, dia jadi raja. Seperti Yusuf, ada saatnya dibentuk, ada saatnya diproses, tapi endingnya janji Tuhan digenapi, dia jadi penguasa di Mesir. Itu pasti, kita harus ngerti dulu. Ayub diuji, endingnya diberkati, dipercayai, berlipat-lipat ganda, luar biasa sekali. Saudara, bukan di bawah. Seringkali kita keliru. Masih ingat anak yang hilang, perumpamaan Tuhan Yesus? Anak itu meninggalkan bapaknya. Saudara, dia pikir tanpa bapaknya dia bisa sukses. Makin jauh dia meninggalkan bapaknya, keadaannya makin turun. Makin jauh dia meninggalkan bapaknya, keadaannya makin turun. Makin jauh ia meninggalkan bapaknya, makin turun. Sampai keadaannya hanya sangat-sangat di bawah. Mau makan ampas tahu saja nggak boleh. Mau makan, saudara, makanan babi saja dibentak, dimarahi nggak boleh. Artinya dia sudah lebih rendah daripada babi. Betul? Saat itu dia sadar, ini bukan tempatku, ini salahku. Sampai aku ada di paling bawah. Sebab di rumah bapakku, orang-orang, upahan, orang-orang, hamba-hamba, itu kedudukannya lebih daripada aku. Aku harus tinggalkan keadaan yang di bawah. Aku harus kembali pada bapak. Aku percaya bapak punya rencana luar biasa. Kalau aku nggak jadi anak, jadi hamba pun keadaannya masih lebih baik, masih lebih tinggi. Dan dia melangkah kembali pada bapaknya. Dari jauh bapaknya lihat, bapaknya ikut lari, saudara, dipeluk dia, saudara, dicium dia, saudara, digantikan jubahnya, saudara, dipasang cincin metre, saudara, keadaannya dipulihkan dari bawah, diangkat lagi, dipulihkan lagi, diangkat lagi, saudara. Itu hati Bapak surgawi. Kalau saudara saat ini ingat hatinya dia, saudara percaya, saudara melangkah pada Tuhan. Tuhan akan sama. Ini perumpamaan Yesus merupakan hati Bapa di surga. Tempat kita bukan di bawah. Tempat kita adalah dibuat naik, dibuat naik, dibuat naik, dibuat naik, dibuat naik. Dan terus dari kasih karunia pada kasih karunia, pada kasih karunia, pada kasih karunia berikutnya. Itu hati Tuhan. Untuk saudara yang sedang saudara percaya firman Tuhan. Saudara percaya lebih dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara percaya, saudara tangkap dengan iman. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Kalau kita nggak punya iman, nggak bisa terjadi. Punya iman seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita imani. Lalu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan, taati firman Tuhan. Tinggalkan dosa. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan yang membuatnya berhasil. Itu sesuatu. Kalau ada di saudara, aku sudah berhasil kok, cukup. Dengar, bagi saudara cukup, Tuhan akan berkata, terlalu sedikit. Bagimu hanya mikir, engkau sudah kaya, engkau sudah sukses, terlalu kecil. Engkau hanya mikirkan dirimu sendiri. Saya ajak lihat ya, Abraham, saat Tuhan bicara seperti ini, dia itu sebetulnya sudah kaya. Dia itu anaknya orang kaya.
Ayahnya itu kaya, saudara. Ya, saat Tuhan berkata, tinggalkan, menuju satu tempat, aku akan membuat engkau lebih sukses, lebih besar, sampai kau menjadi bangsa yang besar. Aku akan berkati engkau sampai kau terkenal, termasyur. Aku berkati engkau sampai kau jadi berkat. Bahkan orang kaum di muka bumi dapat berkat karena engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Benar? Kalau Abraham saat itu merasa cukup sampai mati, mungkin dia tetap jadi orang kaya. Tapi sekedar orang kaya dan mati tidak ada apa-apanya. Betul? Betul? Saya bersyukur Abraham dengar, Abraham berani percaya, Abraham berani tangkap, Abraham mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan. Abraham mulai dapat penyertaan Tuhan. Abraham mulai dapat kasih karunia. Imannya terus dijaga. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya karena istrinya mandul, dia tetap percaya. Bahkan dia menguatkan imannya bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti bisa terjadi. Karena Tuhan, ada Tuhan yang mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Karena Tuhan yang mengadakan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Imannya dibangun sampai dia jadi bapak orang percaya. Hanya tercapai. Bukannya sekedar orang kaya mati dalam keadaan kaya, bukan itu. Orang yang berguna, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang jadi berkat bagi banyak orang, orang jadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi berkat bagi sesama, dan luar biasa. Mencapai sesuatu berarti. Bahkan saya perhatikan bukan hanya sukses di dunia, saudara. Dia juga sangat sukses selain di dunia, sangat sukses di surga. Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang kaya yang bodoh, setiap hari hanya foya-foya, merasa cukup untuk dirinya saja, mati. Dan hanya dia di alam baka dalam penderitaan. Lalu ada Lazarus si miskin yang setiap hari makan dari buangan sisa orang kaya itu. Anjing seringkali menjilati boroknya. Kalau boroknya sedang sakit sembuh, dia percaya. Tapi sekedar gitu saja cukup, nggak ada satu impian luar biasa. Juga mati. Setelah mati dia memang tidak penderitaan. Dia dalam pangkuan Abraham. Dia selamat, dia masuk surga. Tapi saudara dengar, di surga ada orang yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih senangi Tuhan, yang jauh lebih diangkat oleh Tuhan, yaitu Abraham. Abraham di surga penuh dengan kemuliaan. Abraham di surga penuh dengan pahala. Abraham di surga penuh dengan kasih karunia. Lebih daripada sekedar Lazarus. Betul? Betul? Sangat sukses, sangat berguna di dunia, dan akhirnya sangat sukses, sangat berguna di surga. Di Alkitab Yesus berkata, kamu yang sungguh-sungguh seperti itu, nanti di surga memerintah bersama aku. Memerintah bukannya sekedar masuk surga, tapi ada posisi. Tuhan berkata, ada pahala, ada mahkota. Betul saudara, ada kemuliaan daripada Tuhan. Itu rencana Tuhan supaya sungguh-sungguh kita bisa tangkap, saudara. Dan kalau kita bisa tangkap, maka kasih karunia. Sejak hari ini, tangkaplah firman Tuhan. Gak cukup keadaan biasa-biasa. Tuhan rindu, dia Bapak yang luar biasa. Anak-anaknya juga melakukan hal yang luar biasa. Betul? Betul saudara? Gak ada sopir becak yang punya rencana besok anakku jadi pendorong gerobak saja. Jangan nyanyi aku jadi sopir becak, malah dorong saja. Gak ada. Sopir becak rindu kalau bisa anakku sopir taksi. Kalau bisa anakku juragan taksi. Nah gitu toh saudara, betul gak saudara? Anakku lebih besar, lakukan sesuatu yang besar. Itu hati Tuhan, itu hatinya Bapak. Seperti kita pada anak-anak kita. Kalau kita Bapak di dunia, Ibu di dunia aja berpikir seperti itu, apalagi Bapak di surga. Percayai, kalau enggak percaya, saudara enggak akan ngalami. Apapun keadaan, saudara di bawah, saudara dalam keadaan hancur, saudara sudah sukses, sama saja. Keinginan Tuhan, saudara naik, dan naik, dan naik, dan naik, dan naik. Saudara bertambah, imanmu bertambah besar. Pengetahuan firman-Mu bertambah lagi besar. Saudara, pengharapan-Mu, visimu bertambah besar.
karya Tuhan bertambah besar dalam hidupmu. Jadi berkatnya bertambah besar, dipercayai bertambah besar, berguna lebih besar lagi. Itu yang dirindukan. Setiap jemaat belajar, saudara, makin bertumbuh. Kalau saudara jadi anggota komsel, jangan seumur hidup anggota komsel yang setia. Itu bukan hatinya Tuhan. Berjuang jadi ketua komsel. Kalau saudara sudah jadi ketua komsel, jadilah berjuang jadi supervisor. Setiap jemaat berjuang maju, berjuang maju, berjuang maju. Nanti saudara dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Jadi pendoa, saudara melayani Tuhan, bukan jadi pendoa. Nantinya besok mungkin jadi ya ketua apa? SGB. Apa ya? Staf gembala bidang gitu saudara. Jadi SGB, besok jadi SGD. Ada pertumbuhan. Amin. Saudara kerja di tempat kerja, jadi OB, tidak apa-apa. Tapi jangan puas. Belajar naik. Tuhan akan angkat saudara. Saudara lakukan yang dilakukan firman. Orang akan lihat hidupmu disertai Tuhan. Seperti Yusuf. Maka ini diangkat. Kerjakan sebaik mungkin. Bisa dipercaya. Kerjakan selesai dengan sangat baik. Hidupmu terangkat. Memuliakan nama Tuhan. Dipakai Tuhan. Dan ayah sungguh-sungguh jadi kesaksian yang luar biasa. Saya beri contoh, Tuhan beri visi gereja kita. Waktu saya sudah disembuhkan, saya punya pabrik tekstil yang maju, sedang maju-majunya. Tapi Tuhan akhirnya panggil saya jadi gembala sidang. Daging tidak mau, saudara. Tapi Roh Kudus dorong terus, akhirnya saya melangkah. Dan waktu saya melangkah, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku harus tinggalkan pabrik yang sedang maju. Jadi pendeta, gembala sidang. Aku nggak mau hanya sekedar jadi pendeta. Aku rindu ada banyak yang bisa aku persembahkan. Banyak orang bisa diselamatkan. Karena Tuhan berkata, aku sudah selamatkan kau. Sekarang aku ingin engkau, aku pakai selamatkan orang lain. Maka saya berkata, Tuhan beri jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Beri visi untuk selamatkan banyak jiwa. Lalu Tuhan beri visi 1.000 orang diselamatkan. Saat itu masih kurang lebih 100 saudara. 1.000 orang diselamatkan. 1.000 orang diselamatkan. Saya percaya, saya tangkap, saya umumkan pada jemaat. Saya ajak jemaat, ayo doakan visi ini, ayo puasakan visi ini, ayo perjuangkan visi ini. Didoakan, dipuasakan, diperjuangkan, aja sampai 1.000 jiwa. Kalau saya tidak punya visi belum tentu. Karena nggak ada usaha, karena nggak ada doa, karena nggak ada perjuangan. Betul saudara? Lalu minta lagi visi yang lebih besar Tuhan. Dan luar biasa, hanya Tuhan berikan 5.000 jiwa saudara. Lalu sama saya umumkan, ayo saya ajak, ayo jemaat doakan, puasakan, perjuangkan. Doakan, puasakan, perjuangkan. Satu hari Pak Agung berkata, Pak, temanku di Pasar Klewer berkata, mentertawakan gereja kita. Gereja baru kok visi 5.000. Gereja Solo paling besar yang sudah puluhan tahun saja cuma 2.000 lebih kok. Ini keluarga Allah baru buka visinya 5.000 saudara. Apalagi Pak Baja orangnya cilik gitu saudara. Kok ngomong visi besar 5.000 itu kok seperti cecak menguntal truk katanya gitu saudara. Saya berkata enggak apa-apa. Orang yang enggak dapat dari Tuhan enggak bisa mengerti. Pokok kita terus jalan, doakan, puasakan, perjuangkan. Satu hari 5.000 jiwa terlaksana. Setelah itu minta lagi Tuhan supaya lebih berguna lagi Tuhan. Pengorbananmu di atas kayu salib terlalu berharga. Kalau sedikit orang beri visi, Tuhan beri lagi visi 10.000. Sama, doakan, puasakan, perjuangkan, doakan, puasakan, perjuangkan. Satu hari 10.000. Lalu minta lagi pada Tuhan, lebih lagi Tuhan. Tuhan beri visi 20.000 jiwa diselamatkan. Lebih besar, lebih besar. Sama, kita percaya, kita tangkap. Saya ajak jemaat, doakan, puasakan, perjuangkan. Doakan, puasakan, perjuangkan. Belum sampai-sampai. Lalu saya tanya, Tuhan kok belum sampai? Tuhan berkata, gedung
Dulu itu gedung Briuseta. Gedungnya hanya muat 1.000 lebih kok. Minta 20.000. Nanti jemaatnya ditaruh di mana? Lalu Tuhan berkata, bangun gedung yang besar. Lalu dibangun gedung ini. Setelah gedung ini selesai, 20.000 jiwa dikirapi. Betul? Kalau saat itu nggak punya visi, nggak ada perjuangan, nggak pernah mencapai 20.000. Hanya sayangnya setelah 20.000 saya salah. Saya merasa sudah cukup Tuhan. 20.000 mau untuk apa lagi cari-cari terus. Sudah ada radio LCD, sudah ada SKPNK, sudah ada STT, sudah ada banyak sekali. Sudah cukup Tuhan. Begitu saya tidak minta visi baru, saya rasa cukup. Langsung gereja kita stagnasi, nggak bertumbuh lagi, hilang. Itu fakta. Orang banyak bicara, ayo Pak, hati saya Tuhan bicara, panggil lagi. Saya tetap diam. Sampai satu hari Suset Eting datang ke Solo, nggak tahu dia perlu apa karena nggak ada KKR, nginep di Novotel, mau ketemu saya dengan Pak Jo, kita ketemu. Intinya dalam pertemuan dia berkata, Tuhan ingin kamu maju lagi. Tuhan ingin bawa pada level berikutnya, level yang lebih tinggi. Jangan berhenti, bangkit lagi, maju lagi. Tuhan ingin pakai lebih lagi. Lalu saya mulai terbuka, saya minta visi lagi dari Tuhan. Saya pikir 50.000 visi yang akan Tuhan berikan. Tapi ternyata pikiranku bukan pikirannya Tuhan. Tuhan berikan visi berapa? 1 juta. Bagi saya tidak masuk akal, nggak mungkin. Jemaat juga waktu dengar Pak, itu sungguhan atau bergurau? Itu sungguhan dari Tuhan atau itu keinginan Pak Baja? Kalau itu dari Tuhan, penduduk Solo saja nggak ada 1 juta. Cari di mana? Nah, saya jawabnya apa? Mboh. Kalau dapat 1 juta, mau ditaruh di mana? Gedungnya seperti apa kalau 1 juta? Jawaban saya apa? Mboh. Lalu saya bilang, kok mboh toh Pak? Kata visi Tuhan, mboh. Iya. Kamu tanya Abraham, waktu itu Abraham dapat visi dari Tuhan, tinggalkan hidup lamamu, menuju satu tempat, aku akan jadikan bangsa yang besar, engkau akan dipakai luar biasa. Oh gimana caranya? Abraham akan jawab sama, mboh, pokoknya aku melangkah saja sudah gitu, tinggalkan saja tempatnya, betul nggak? Memang gitu Tuhan. Nanti waktu kita berani, Tuhan tuntun itu selangkah demi selangkah. Tuhan beri selangkah demi selangkah. Firman-Mu itu pelita bagi gigiku. Pelita yang di kaki itu hanya lihatnya selangkah. Kalau engkau melangkah, pelitanya itu maju lagi. Kalau engkau melangkah selangkah, itu maju. Cara Tuhan itu nuntun seperti itu. Kalau ditanya, ya enggak ngerti. Kalau dulu saya enggak berani, ya sudah selesai. Tapi karena kita melangkah, akhirnya bertambah. Bukan hanya 20, bertambah. Bukannya di Solo, sampai berbagai kota. Bahkan sekarang sampai pusat kegerakan Roh Kudus. Kita disuruh membangun satu pusat kegerakan 20 hektar. Itu karena apa? Berani percaya pada Tuhan, tangkap visi yang besar. Berani berjalan dalam tuntunan Tuhan, taat pada Tuhan, tinggalkan dosa. Tuhan tuntun dari kemuliaan pada kemuliaan, dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak ada jadi ada. Betul saudara. Saudara belajarlah apa yang Tuhan sudah lakukan di gereja kita sendiri. Itu contoh. Dan apa yang Tuhan berikan pada gereja kita, itu sudah otomatis. Itu bagi kita semua jemaat. Itu otomatis. Tinggal kita percaya enggak? Enggak percaya enggak ngalami. Kalau kita berani percaya, kita akan mengalami. Inti supaya kita bisa mengalami, saudara dengar ya, bangunlah hubungan yang akrab, intim bersama Tuhan. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Bangun hubungan yang nyata, hubungan intim. Tuhan kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu tinggal dalam hati kita. Tuhan kita akan menolong kita, menuntun kita, menyertai kita yang tidak bisa supaya jadi bisa. Amin saudara. Bangun saudara. Hubungan itu yang menentukan bisa atau tidak bisa bukan kepandaian kita. Yang menentukan bisa atau tidak bisa bukan keadaan. Yang menentukan bisa atau tidak bukan kata orang. Yang menentukan bisa atau tidak, yang pertama Tuhan. Tuhan sudah berkata bisa.
tergantung kita. Percaya pada Tuhan, taati Tuhan, maka akan terjadi. Bangunlah, saya ajak setiap saudara membangun hubungan yang intim. Belajar bergaul dengan Tuhan. Sampai saudara bisa peka, mendengar hatinya Tuhan. Mendengar remanya Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam tanganmu Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Kesuksesan adalah dalam tangan Tuhan. Kesuksesan adalah karena Tuhan. Kunci kesuksesan utama itu Tuhan. Rajin belajar penting. Berjuang sungguh-sungguh sangat penting. Tapi tetap itu enggak jamin 100%. Yang jamin Tuhan. Kalau engkau dengan Tuhan, lalu taati firman Tuhan. Ayo belajar. Engkau mau belajar karena Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengetahuan. Ayo berjuang sungguh-sungguh. Ayo jangan menyerah. Ayo tinggalkan dosa. Saudara taati, maka Tuhan tuntun, maka Tuhan berkati. Selesai. Nomor 1 Tuhan. Saya ingin tutup dengan apa yang kita alami ya waktu UC. Saudara lihat, saya tangkap dulu. Gereja kita itu sejak awal selalu belajar berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya sudah sering khotbahkan. Kalau Tuhan tidak menyuruh, kita enggak melangkah. Tapi kalau kita dapat rema, disuruh Tuhan, masuk akal enggak masuk akal, tetap kita melangkah. Punya kemampuan enggak punya kemampuan, tetap kita melangkah. Dan berjalan tuntunan Tuhan. Dibawa dari kecil, lebih besar, lebih besar. Dari kecil, bawa terus, lebih lagi, lebih lagi. Sampai sekarang ya tadi pusat kegerakan Roh Kudus. Itu karena Tuhan. Karena dari apa? Bergaul intim. Bisa tangkap hatinya Tuhan. Bisa dengar perkataan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan. Kita berani percaya. Kita berani taat. Kita berani melangkah. Dan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membuatnya berhasil. Sekarang untuk UC. Tuhan beri tema apa? Menjadi bangsa yang besar. Intinya lah. Ayo jadi besar. Makin besar. Makin besar. Saudara makin besar imanmu, makin besar pengharapanmu, makin besar visi yang daripada Tuhan, makin besar saudara. Oh berkat yang Tuhan berikan makin besar. Oh jadi berkat makin besar dalam ya segalanya dalam Tuhan makin bertumbuh saudara. Artinya seperti itu. Lah Tuhan buktikan waktu UC ini satu semuanya dibuat lebih besar. Kita ngadakan UC, catatan saya yang saya temukan sudah 27 tahun. Dulu konferensi gereja saya, terus sampai sekarang. Selalu karya Tuhan, lawatan luar biasa. Tapi selama 28 tahun, paling banyak pesertanya 2000 lebih. Tahun ini Tuhan beri tema lebih besar, jadi besar. Langsung kelewat saudara, 3000 lebih. Sampai di stop, kalau nggak di stop 4000. Kok diem tuh saudara? Dibuktikan oleh Tuhan. Dan sekarang tambah lagi saudara, yang daftar ini ya sampai hari ini langsung diberi kesempatan daftar. Yang daftar sekarang saja sudah 2337. Saudara lihat. Nanti seperti apa yang akan datang? Saya jamin, oh Tuhan itu bisa buat 4000 lebih lagi. Tempat ini nggak cukup lagi. Makin besar, makin besar. Visitasi juga nggak cukup semuanya, sampai ditolak, nggak bisa. Orang yang ingin semuanya nggak bisa. Lalu tambah, menjelang UC kurang 1 hari, tiba-tiba Tuhan berkati kita ada peresmian gedung parkir baru di Marcella. Gedung parkirnya diluaskan, bisa terima orang parkir lebih banyak. Terima lebih besar, lebih banyak orang yang datang. Tempat parkirnya besar. Itu gedung parkir loh saudara. Orang bangun gedung parkir saja tidak mudah. Ya 4-5 lantai loh saudara. Itu luar biasa sekali. Lalu tambah lagi saudara. Jumat sebelumnya, UC itu Rabu.
Jumat itu tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati saya dan Pak Jo. Kita ngobrol-ngobrol, kok Pak Jo dan saya dapat sama. Tuhan ingin kita ambil tindakan iman. Apa saudara? Peletakan batu secara profetik, secara iman. Untuk bangun gedung gereja yang jauh lebih besar dari ini. Tapi kita tetap cari sungguh, ini dari Tuhan apa tidak. Jadi kita belum melangkah. Jumat kita enggak melangkah. Sabtu kita enggak melangkah. Kita tunggu sampai Minggu sore kita dapat peneguhan Tuhan yang bicara. Tuhan yang menyuruh. Peletakan batu secara profetik atau secara iman. Itu nubuatan akan dibangun. Maka Seninnya saudara, langsung kita gerak. Ya, datangkan alat traktor besar untuk meratakan tanah. Saudara, itu saudara, ada di ring road. Tuhan sudah berkati kita. Juga di ring road, jalannya besar sekali. Jalan yang paling besar menurut saya di kota Solo, saudara. Untuk peletakan batu pertama secara profetik. Profetik itu nubuatan. Profetik itu bertindak dengan iman. Luar biasa sekali. Jadi diratakan dalam satu hari. Dulunya alang-alang semua, saudara. Lalu hari Selasanya, hari Rabunya sungguh-sungguh tindakan iman. Peletakan batu secara profetik. Saudara lihat. Kenapa? Saudara dengar ya. Kita terus belajar dengan Tuhan. Dulu waktu Tuhan sudah beri tanah 20 hektar lebih, Tuhan berkata bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Saudara masih ingat ya? Ini sudah berapa tahun yang lalu. Kita juga melakukan tindakan profetik. Kita peletakan batu pertama secara profetik di titik nol. Dulu kita nyebut itu titik nol. Masih ingat ya saudara? Itu belum mau bangun. Itu baru disuruh Tuhan. Kita imani. Kita nubuatkan. Kita akan bangun. Kita peletakan batu secara profetik. Tindakan iman itu saudara. Belum sungguh-sungguh bangun. 1 tahun kemudian sungguh-sungguh digenapi Tuhan. Izinnya sudah ada. 1 tahun kemudian mulai membangun. Peletakan batu lagi. Sekarang pembangunan. 1 tahun kemudian seperti yang kita lihat sudah jadi banyak. Tuhan ajarin sama. Gedung gereja yang jauh lebih besar dari minimal kurang lebih 2 kali lipat itu minimal. Saya percaya tahun ini peletakan batu pertama secara profetik. Tahun depan peletakan batu pertama mulai pembangunan. Maka tahun ini kita rindu, selesai. 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 Tahun depan pembangunan gedung gereja yang Tuhan persiapkan, yang bisa menampung lebih banyak lagi. Banyak orang diselamatkan. Tuhan raya. Kita iman. Asal berjalannya tadi. Percaya dalam tuntunan Tuhan. Dan itu luar biasa. Tapi Tuhan terus saudara. Tuhan juga siapkan SKPNK. Sekolah kita tahu ya saudara. Sekolahnya namanya apa? SKPNK. Dulu rencana akan pindah di Pusat Kegerakan Roh Kudus atau KACT. Tapi Tuhan itu bicara bukan hanya itu, tambah. Sana tetap direncanakan. Tapi dalam waktu dekat ini sudah mulai digambar, sudah persiapan akan dibangun di daerah sini saudara, gereja. Saya kata yang depan itu nanti akan pindah malah di KACT gitu saudara. Situ akan dipakai sekolah SKPNK lah saudara. Ini kan sama atau saudara direnovasi dan kita masih bangun beberapa di lingkungan di tempat ini. Jadi nantinya SKPNK ada 2. Yang pertama yang segera kita kerjakan di Widuran. Jadi murid SKPNK ya tetap sekolahnya di pusat kota Solo, di Widuran. Setelah itu nantinya kelaknya juga dibangun di KACT. Tambah. Saya itu nggak bisa mikir itu saudara. Sampai cerita saja harus panjang. Nah, ya ini. Tapi itu fakta yang sedang Tuhan lakukan. Sudah cukup atau tambah lagi? Tambah lagi saudara. Berapa tahun yang lalu waktu Bu Agung meninggal, kita di sana semua SGG lalu punya ide, punya kerinduan. SGG ngomong dengan saya, Pak, gereja kita makin besar. Kalau kita bisa punya tempat kuburan sendiri baik loh Pak. Ayo Pak, usaha punya tempat kuburan sendiri. Lalu saya hubungi
Delingan itu pengurusnya mau beli 2000 meter, tapi ditolak, nggak diizini. Kita mau beli tanah di sekitarnya, juga izinnya katanya nggak bisa, ditolak. Ya sudah. Setelah lewat hampir 2 tahun, kerinduan itu muncul lagi. Pada minta lagi dengan saya, Pak, coba lagi Pak, usaha lagi. Ya sudah, saya cari maklar-maklar tanah, suruh cari tempat di daerah sana. Lalu kita dikabari, kita sudah lihat beberapa tempat belum mantap. Tapi waktu datang di sana, saya sudah lupa, tapi Pak Jo masih ingat 3 pemuritan yang lalu dia ngomong, dulu waktu sampai di sana dia berkata, tiba-tiba Papa, dia nyebut saya kan, tiba-tiba Papa ngomong, di sini langsung ditunjuk, di sini gitu saudara. Jadi langsung mantep, pokok di sini. Itu sebelahnya persis dengan Delingan, kuburan Delingan, sebelah persis saudara. Dan sementara kita sedang ngobrol, aneh, pemilik tanahnya itu lewat. Dia mikir, ini tanahku kok, orang masuk di tanahku ngapain? Tanya, ada apa, ada apa? Kita berkata, ya tanah ini miliknya siapa? Dia bilang milik saya. Dibeli boleh enggak? Dia langsung ngomong boleh. Ngobrol-ngobrol, langsung jadi dibeli. Saya selected. Hanya itu saja. Lalu mulai ngurusi semua juga izinnya. Begitu saja selesai. Jadi sudah ada izinnya. Lalu kita mulai renovasi. Seperti itu saudara. Itu 1 hektar lebih, hampir 2 hektar. SGG sudah ninjau di sana. Lanjut, nah ini saudara lihat ini. Ini saudara lihat SGG. Sudah di sana semua itu saudara. Pak Dodi, ya semuanya. Ini depannya. Coba tulisannya yang jelas. Dikeluarkan tulisannya yang jelas. Apa itu saudara? Keluarga Abadi Memorial Park. Betul? Itu bukan untuk semua orang saudara. Itu kita bangun taman pahlawan. Seperti pemerintah Indonesia punya taman pahlawan setiap negara. Orang yang dianggap berjasa, ya layak jadikan pahlawan, dikubur di taman pahlawan. Lah anehnya, waktu Yusi kami sore dapat WA, Bu Esther ketua KIT meninggal. Kita kaget, kita kehilangan, tapi kita juga tahu ini Tuhan sedang tambah satu lagi untuk diresmikan saudara, untuk dipakai saudara. Aja kita singkat cerita putusin Bu Esther dikubur di sana, saudara. Pertama kali saudara kita terima dia sebagai pahlawan Tuhan yang ditempatkan di keluarga Allah. Lalu upacara di sana. Dan kita lihat Tuhan berkarya luar biasa. Semua bersyukur. Semua datang di sana. Udaranya luar biasa. Pemandangan luar biasa. Dan berkat Tuhan terus dinyatakan. Ditambah. Yang terakhir satu saja. Satis Kunat, salah satu pembicara utama kita. Saya itu berusaha ngundang bertahun-tahun. Dia tolak, gak bisa. Karena dia gereja paling maju, mungkin diundang di mana-mana. Tapi tahun ini saya tidak ngundang. Saya sudah malas ngundang, kok nggak bisa terus kok saudara. Tapi Tuhan adakan pembalikan. Dia yang cari saya, minta mau melayani di keluarga Allah Solo. Saya sedang pergi dengan Bu Obadza, malah sedang di Jogja saudara. Tiba-tiba HP saya itu bunyi. Saya lihat, dari Satis Kumar, telepon langsung saya. Saya ya bingung juga. Saya kan gak bisa bahasa Inggris saudara. Tak terima apa enggak ini. Nah ini telepon dua saudara. Mati bunyi lagi. Ya sudah saya terima. Saya ngomong sebisanya saja lah saudara. Akhirnya yang saya gak ngerti saya ngomong. Sudah ya Pak Satis, WA saja. Nanti saya balesin. Itu teknik saudara. Ramudeng kok saudara. Dia WA. Langsung saya copy, tanya sama Mbak Google. Tanya sama saudara, jawabannya saya berikan pakai jawaban dari AI. Karena mau belajar ya gak mau belajar ya tetap gak bisa. Betul? Hanya deal dia datang. Waktu dia datang, saya mau ngajak ke dia itu gak minat. Senin ACC tapi batal. Selasa saudara ACC tapi datangnya terlambat. Rombongan tadi yang tadi itu sudah pulang semua baru datang. Saya pikirkan memang nggak minat. Lalu setelah datang di sana, di tadi Roman Theater saya jelaskan dari jauh saja.
Tuhan nyuruh kita bangun ABCD sampai selesai. Sampai selesai saya pikir ya sudah. Wah nggak minat toh. Kalau saya ajak balik, dia berkata jangan, saya mau datangi satu-satu. Lalu dia nggak mau pulang malahan. Setiap tempat yang dibangun didatangi, setiap bangunan datangi. Anaknya moto-moto, dia tanya-tanya. Terus saudara, sampai lama selesai. Setelah selesai saya pikir mau pulang, tetap tidak mau pulang. Nunggu dulu, saya mau foto satu persatu saudara. Anaknya sudah foto, dia nggak puas, difoto sendiri, satu persatu, difoto sendiri, dalamnya, luarnya, difoto. Saya tuh sampai geleng-geleng. Ini dulunya nggak minat, setelah datang sana berubah hatinya jadi sangat minat. Lalu waktu makan saya tanya, kenapa toh? Dia bilang, waktu dia dulu nggak minat, waktu di situ Tuhan jamah. Ini Tuhan, ini penuh dengan hadirat, ini akan jadi berkat luar biasa. Lalu dia percaya, Tuhan gerakkan dia bangun juga di India. Dia berkata, ini Holy Land kedua setelah di tanah perjanjian. Ini Holy Land kedua, nanti yang ketiga di India. Lalu malah dia nabur, memberi persembahan, karena dia tahu hukum alamnya. Waktu dia nabur di situ, dia dapat pengurapan di situ juga, akan ada impartasi. Saya ajak saudaranya melihat satu ya, Tuhan ingin bawa kita makin besar, dipakai lebih. Percayai, nggak percaya Tuhan nggak bisa berkarya. Kalau saudara berani percaya, hidupmu selamat, hidupmu menang, hidupmu berguna. Oh, kita mau perjamuan kudus, ya semua panggil berdiri juga. Ambil roti perjamuan kudus, hamba Tuhan maju ke depan. Kalau ada saudara yang belum punya roti perjamuan kudus, lambai-lambaikan tangan saudara supaya bisa dilayani. Iya, semua berdiri. Kalau sudah semua, saudara angkat roti perjamuan kudus ke atas, karena akan kita lakukan. Juga saudara semua yang online, angkat roti perjamuan di hadapan Tuhan. Kita akan lakukan perjamuan yang kudus. Sudah saudara, kita lakukan perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan saudara. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia kumpul dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti dan mengangkat ke atas. Ia mengucap syukur, memberkati, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan supaya kita diselamatkan. Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya? Anggur dalam cawan yang kita angkat adalah sungguh-sungguh darah Yesus juga sudah dikorbankan supaya semua dosa kesalahan kita diampuni. Apakah saudara percaya? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan saudara. Percayai saudara, Tuhan sudah korbankan segala-galanya sampai dia mati di atas kayu salib. Karena kasihnya, karena penderitaan dan pengorbanannya, itu mendatangkan pengampunan, itu mendatangkan keselamatan, itu mendatangkan kasih karunia, kutuk dilenyapkan, anugerah kasih karunia diberikan. Maka itu mendatangkan hak sebagai anak. Tuhan berkata memberikan hak sebagai anak. Hari ini kita mendengar, kita adalah anak-anaknya Tuhan, yang juga disebut anak Abraham secara rohani, yang berhak
mewarisi janji Tuhan kepada Abraham, janji untuk saudara dan saya. Kalau kita mau tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama yang tidak baik, lalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari pertumbuhan pada pertumbuhan, dari keberhasilan pada keberhasilan, menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Sampai kita terima anugerah kepercayaan yang luar biasa, sampai kita bisa jadi berkat yang luar biasa. Hidup yang berhasil, hidup yang jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi kota desa, bahkan bagi bangsa kita, lebih lagi jadi bangsa-bangsa. Buka hati saudara, terima apa yang dikatakan firman. Lebih daripada apa yang dikatakan orang lain, lebih daripada yang kita pikirkan sendiri. Tuhan lebih benar, firman Tuhan pasti benar, firman Tuhan ya dan amin. Katakan pada Tuhan saudara, Tuhan ampuni kalau selama ini seringkali kami lalai, seringkali kami tidak memperhatikan. Hari ini kami tahu detak jantung hatimu Bapa, kerinduanmu Bapa. Kami anak-anaknya bertumbuh, kami anak-anaknya bertumbuh, maju dan berhasil, akan memuliakan namamu Bapa, akan membuat kau bersuka Bapa. Jadikan kami anak yang baik, jadikan kami anak yang percaya, jadikan kami anak yang taat, jadikan kami anakmu yang bisa kau tuntun Tuhan. Oh Tuhan, kau sertai sehingga mencapai yang kau inginkan. Saudara mulai berkata pada Tuhan, aku terima, aku terima perjanjian, jadi berkat. Aku terima perjanjian yang dari Tuhan pada Abraham. Aku terima dalam hidupku, jadi dalam hidupku. Engkau juga sembuhkan yang sakit, Engkau dengarkan doa yang butuh pasangan, yang butuh keturunan, butuh jalan keluar, butuh mujizat, butuh jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau yang memberi, dan dalam namamu juga kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara.